I can't see anything that I don't like about you. But you Right will. now I can't. But you will. You know, you will think of things. And I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Okay. Hai teman-teman, balik lagi dengan channel YouTube The Movie Log bersama aku David. Kali ini kita akan membahas satu film yang sangat penting untuk film romance dan mungkin juga jadi film favorit kalian ya. Film ini adalah film tahun 2004 yang dibintangin oleh Kate Winslet dan juga Jim Carrey. Tak lain tak bukan adalah Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Film ini penting dan unik karena film romance yang mengombinasikan unsur surrealis atau surrealis itu lebih kalau dijelasin mungkin sesuatu yang lebih berbau-bau mimpi, absurd atau dunia hayalan lah, sesuatu yang nggak real. Dan si penulisnya ini, si Charlie Kaufman ini benar-benar cerdas mengkombinasikan antara unsur surreal dan romance ini. Dan film ini juga mendapatkan naskah terbaik Oscar pada tahunnya. Dan sebelumnya si Charlie Kaufman, penulisnya juga pernah membuat film serupa yang surreal, genre serupa yang terkenal berjudul Being John Malkovich tahun 90-an. Dan kalau teman-teman suka film ini mungkin bisa tonton itu juga. Sebelum kita mengulas film ini lebih lanjut, mungkin kalau teman-teman suka dengan ulasan seputar film, jangan lupa subscribe dulu di channel ini karena aku akan coba konsisten untuk upload ulasan seputar film. Semalam aku udah nonton ulang film ini dan juga udah baca beberapa ulasan, dan salah satunya di buku koleksiku aku udah baca lagi Eternal Sunshine of the Spotless Mind dan menemukan banyak hal-hal unik dan menarik yang sebenarnya patut kita ulas ya. Salah satunya adalah fakta atau clue tersembunyi yang disembunyikan oleh film ini, dan mungkin kalian sadar kalau bener-bener memperhatikan. Pertama mungkin kita flashback dulu ya, cerita dari film ini tuh ngapain sih. Jadi Eternal Sunshine of the Spotless Mind menceritakan tentang hubungan asmara antara dua orang yang sangat berbeda kepribadiannya. Yang satu adalah Joel Baris, dia itu sosok yang pendiam, introvert dan juga gugup. Dia berpacaran, berkenalan, dan saling tertarik dengan Clementine ya. Clementine diperankan oleh Kate Winslet, seorang wanita yang sangat atraktif, impulsif, random, dan juga extrovert. Nah, pada akhirnya keduanya ini saling tertarik dan menjalani hubungan pacaran, tapi hubungan mereka gagal dan si Clem ini melakukan penghapusan memori akan Joel dengan metode kedokteran yang unik diceritakan film ini. Jadi ingatan terhadap hal-hal lain itu tetap dia ingat, kecuali ingatan terhadap Joel dia udah hapusin semuanya. Dan ketika Joel menemui Clem, dia menyadari bahwa Clem ini ternyata telah menghapus ingatan tentang Joel. She doesn't even know who I am. Excuse me? Can I help you find something, sir? Si Joel marah, nggak terima, dia melakukan metode yang sama. Dia menghapus kenangannya tentang Clem dengan metode yang sama. Tapi dalam proses penghapusannya, si Joel ini menyadari bahwa ternyata dia masih mencintai Clem di dunia mimpi di dalam otaknya ketika scene penghapusan ini terjadi ya. Dan tapi semuanya ini udah terlanjur terlambat dan udah kenangan tentang Clem juga hapus dan hilang semuanya. Bye, Joel. Sebelum kita ulas apa maksud dari endingnya ini, ada satu fakta menarik tentang perubahan warna rambut si Clementine ini. Jadi Clementine ini kan suka berganti-ganti warna rambut dan menamainya dengan nama-nama yang unik. Ternyata pergantian warna rambut ini juga melambangkan season, jadi pergantian musim. Ada 4 musim, yaitu spring, summer, fall, dan winter. Dan juga ini melambangkan fase hubungan dari Joel dan Clem. Mungkin kita bahas satu-satu. Pertama itu dari warna hijau ya. Warna hijau itu ditunjukkan ketika scene mereka bertemu. Warna hijau ini melambangkan spring alias musim semi, sesuatu yang baru, seger, harapan baru, pertumbuhan. Di sini dia menamainya dengan nama Green Revolution. Melambangkan bahwa mereka awal bertemu, saling tertarik, dan tumbuhlah bibit-bibit asmara dari keduanya. Kemudian warna rambut Clem ini berubah lagi menjadi merah, dia namain dengan Red Menace. Dan ternyata warna merah ini melambangkan musim panas alias summer, juga bisa disebut api ya, melambangkan
bahwa hubungan asmara keduanya ini sedang berapi-api, sedang happy-happynya. Semua hal-hal yang menyenangkan itu digambarkan ketika rambutnya Clem berwarna merah, dan akhirnya seiring berjalannya waktu merah ini memudar menjadi warna orange, dan warna orange ini dia juga namain dengan nama yang unik, yaitu Agent Orange. Nah, kalau teman-teman sadari ketika warna rambutnya Clem berwarna orange, hubungan mereka ini udah mulai retak dan gak baik-baik saja. Mulai dari ketika mereka makan bersama udah kelihatan berantem, terus sampai si Jul mengatakan kata-kata kasar kepada Clem itu juga ketika warna rambutnya ini, dan ini menjadi salah satu pemantik hancurnya hubungan mereka. Dan akhirnya digambarkan dengan warna biru yang melambangkan musim dingin alias winter. Kalau yang tadi orange itu melambangkan musim gugur alias fall. Kalau yang winter ini dia namain rambutnya dengan nama blue ruin alias ruin alias kehancuran ya. Jadi ini puncak hubungan mereka, di mana akhirnya si Clem menghapus kenangannya tentang Jul itu ketika rambutnya berwarna biru. Dan itulah gimana musim dan warna dan fase hubungan cinta Jul dan Clem ini digambarkan dengan satu clue yang sangat unik dan sangat cerdas. Tapi sebenarnya kalau kita sadarin, musim ini selalu berputar ya siklusnya, jadi nggak berhenti di winter aja terus udah, tapi dia berputar. Dan ini sebenarnya juga dilambangkan di dalam film ini. Jadi kalau teman-teman memperhatikan ketika Jul dan Clem bertemu kembali setelah penghapusan memori itu terjadi, mereka bertemu kembali di sebuah kereta ya. Jadi kalau di film diceritakan di awal film, tapi secara garis cerita sebenarnya itu adalah setelah penghapusan memori terjadi. Mereka kembali saling tertarik dan tumbuh benih-benih cinta lagi meskipun mereka udah saling nggak kenal. Nah, ini juga yang menjawab kenapa film ini dijudulin dengan Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Jadi Eternal Sunshine itu melambangkan api asmara, dan Spotless Mind itu melambangkan maksudnya ingatan mereka yang udah nggak saling kenal lagi. Karena waktu penghapusan otak itu kan ditunjukkan ya, scan otak mereka, dan memori-memori tentang Jul dan Clem itu dilambangkan dengan titik-titik ya, dimana titik-titik itu dihapus dari satu, dan itu yang dimaksud dengan spot mind, spot di pikiran, dan akhirnya spot-spot di pikiran mereka ini adalah hilang menjadi spotless. Dan itu yang menjawab kenapa Eternal Sunshine of the Spotless Mind, karena api asmara yang nggak mati atau abadi ya, eternal, meskipun mereka udah nggak saling kenal lagi. How happy is the blameless vessel's lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned. Dan itu juga aku ngomongin tadi pergantian musim, winter akhirnya balik lagi ke spring. Ini dilambangkan dengan rambutnya si Clem. Jadi Clem itu rambutnya waktu di kereta itu nggak biru-biru semuanya sih, nggak biru-biru banget, tapi di sininya dia mulai tumbuh, mulai pudar ya. Ada warna hijau, birunya udah mulai pudar, dan melambangkan itu adalah spring lagi, yang berarti mereka saling tertarik lagi dan akan tumbuh hubungan baru. Dan benar saja mereka saling tertarik, main ke apartemennya Jul, dan seperti udah mau saling berhubungan asmara lagi, tapi ternyata mereka tidak sengaja menemukan file rekaman yang menunjukkan bahwa mereka dulu telah saling menghapus memori, dan akhirnya mereka menyadari bahwa mungkin ini tidak akan berjalan mulus lagi karena akan terjadi yang sama. Si Clem bilang bahwa Jul akan menemukan banyak hal yang tidak disukain dari Clem bagi Jul, tapi si Jul juga tetap ngeyel bahwa dia tetap akan suka sama Clem. Si Clem juga ngeyel, you will. I can't see anything that I don't like about you. But you Right will. now I can't. But you will. You know, you will think of things, and I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Akhirnya di ending film itu kan digantungin ya, kita digantungin setelah mereka nangis, terus si Clem bilang bahwa Jul akan menemukan banyak hal yang tidak disukai darinya. Si Jul akhirnya bilang oke, si Clem juga bilang oke, dan mereka tertawa. Dan scene film diakhiri dengan mereka berkejar-kejaran bermain di pantai. Dan ending film ini juga menyebabkan multitafsir ya di antara penonton. Jadi ada yang mengira bahwa oke itu berarti mereka udah nggak akan menjalani hubungan lagi, tapi ada juga yang bilang oke itu adalah mereka akhirnya menerima kekurangan masing-masing dan akan melanjutkan hubungan ini.
Dan kalau menurutku clue Okai dan film ini diakhiri itu akhirnya mereka menjalani hubungan lagi dan tumbuh asmara lagi, karena aku bilang tadi clue-nya adalah salah satunya di rambut, dan juga season itu berputar dan berganti, mereka akan menjalani hubungan lagi sih. Kalau aku belief-nya adalah di situ. Remember me. Try your best. Maybe we can. Dan sebenarnya film ini, kalau teman-teman merasa bahwa film yang sad ending atau depressed, sebenarnya kalau jeli, film ini menyampaikan suatu pesan yang tersirat dan menurutku sangat bagus ya. Jadi pertama adalah ini menjelaskan tentang bahwa kehidupan manusia itu seperti musim, dia akan terus berputar, nggak bisa selamanya senang, nggak bisa selamanya sedih, semuanya akan berputar. Dan kedua, sebenarnya clue-nya ada di kata Okai di terakhir, ketika ini melambangkan bahwa dalam hubungan asmara itu kita nggak bisa menuntut pasangan kita untuk sempurna selalu, bahwa banyak hal-hal yang kurang harus kita terima. Dan ini yang berarti dalam hubungan asmara itu harus ada acceptance yang ditandain dengan Okai ini. Jadi mereka belajar lagi untuk ya udah, kalau mau jalan bersama mereka harus menerima kekurangan masing-masing, karena nggak ada pasangan yang sempurna. Kalau ngomongin soal rating, si IMDb ini memberikan rating 8,3 dan Rotten Tomatoes ngasih 93%, dan The Movie Log berani ngasih film ini rating 9 karena kombinasi yang sangat cerdas antara romance dan juga surreal. Terus banyak clue-clue tersirat yang disampaikan dengan sangat cerdas, dan bahkan menjadi keunikan karakternya si Clementine, warna rambut dan juga season tadi. Dan juga untuk aktingnya ini sangat apik juga. Kate Winslet dapat nominasi Oscar Best Actress di film ini. Si Jim Carrey dapat di Golden Globes ya nominasi. Dan kesemua kombinasi ini menurutku sangat layak untuk menjadikan film ini berating 9. Oke, kurang lebih begitulah episode kali ini tentang Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Kalau teman-teman suka dengan reviewku, boleh banget dibantu subscribe channel ini, karena aku akan mencoba lebih konsisten lagi mengupload video-video. Dan jangan lupa follow juga di Instagram. Sampai selanjutnya, aku ucapkan thank you.